Bang Dev ini jadi iya, oh, jadi bagus Pak. Jadi nightclub. Kata Bang Liwa jadi hotel. Jadi hotel saya bilang. Saya dulu di sini masih sengsara itu. Jalan aja nggak bagus. Masa katanya. Iya. Bang. Oke. Ketua Kepala Dinas dan Puspom Bawa di Sudah, Pak. Siap, sudah. Sudah ada Pak. Pancing, Pak, pancing. Lepas perlawanan. sebelah kiri dulu. Mulai. Dengan prajurit. Gahrin, ponco, sandal, bekal, alat perlengkapan khusus, polisi militer. Pom. Ya. Siap menahan pelanggar. Siapa? Yang kamu mau purga siapa? Siap pelanggar. Ya siapa pelanggar itu? Apabila ditemukan pelanggar melawan para petugas. Siapa? Maling juga. Apa rakyat, apa maling, atau siapa? Apa prajurit? Siap prajurit yang melanggar, kemudian orang sipil yang pada saat itu ditangkap oleh petugas polisi militer, kemudian melawan. Di mana? Apabila Di mana? di daerah pertempuran. Bagus, begitu. 100, tepuk tangan. Jadi ya, ini adalah untuk prajurit. Bisa untuk rakyat kalau itu pelanggar di daerah apa Pertempuran. tadi? Pertempuran. Jelas ya? Siap, jelas. Itulah bedanya antara PM dengan polisi. Jangan salah, Siap, ya. siap. Kenapa saya tanya itu supaya kalian tidak salah. Jadi sekarang kan banyak masalah-masalah HAM di daerah pertempuran atau di daerah operasi. Yang benar itu adalah di garis belakang itu ada di situ Garis Yuda Kelana. PM itu ya, Siap. garis Yuda Kelana. Kelana. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah operasi, termasuk di situ pelanggaran HAM, maka ini kemudian langsung diselesaikan di daerah operasi itu juga. Siap. Di bagian Di garis belakang. garis belakang. Jadi tidak membawa efek kepada berkelanjutan. Hak-hak azazi manusia. Setiap pelanggaran di daerah operasi mesti langsung harus diselesaikan. Itu hukumnya. Jadi tentara itu justru penegak HAM di situ. Jelas ya? Siap, jelas. Nah itu penegak hukumnya adalah kalian-kalian. PD loreng, monogram TNAD, sepatu WDL, kaos kaki, celana dalam. Oke. Ini expirednya berapa bulan? Siap. Ini masa habis. Ini kan cadangan operasi, ya. Siap. Nanti ya, jangan sampai mubazir. Untuk latihan. Latihan ya. Ya.
Masih ada. Buka. Siap. Ini indikasinya 10.000. Ini ULP yang kita LP yang kita pakai. Tuan punya. dari total operasi ini. Siap. 5 menit. Siap. 2 menit. Harus berdua. Tunjuk siapa nanti membantu kamu. Siap. Tank 1. Siap! Istirahatkan. Istirahat di tempat. Ini istirahatkan. Kamu punya menggunakan organisasi batalion yang sedang divalidasi. Si ada, namun sekarang karena alut lama masih ada. Dengan demikian, sebenarnya harus dengan Teori 3, Pak. Scorpion menggunakan diesel, IMAX menggunakan bensin. Kemudian yang kedua, otomatis juga sistem aki. Aki Scorpion menggunakan sistem gel. Kalau di daerah operasi ya paling 7 sampai 8 ini meter. punya kemampuan. Purwakarta. Siap. Plastik. Iya. Nanti keluarkan. Apa? Yang bisa, yang mampu dia sampai Kalau di mengeluarkan perdarahan dan memasang spalak pada fraktur. Jadi pertolongan pertama itu. Kemudian mengurangi dari kecacatan. Kemudian kalau belum sempurna kita segera referral. Dan kemampuan di sini 15 tempat tidur. Dan untuk ini kesehatan kedokteran menyiapkan kursus di Bank Harlap. Jadi pemeliharaan bengkel di lapangan. Kepala Dinas Jawatan Kabalakus TNI Angkatan Darat dan anak-anak. Hidup Kostrat! Hidup! Bangga. Saya merasa ada
di tengah-tengah prajurit sebagai buntuti saya terus. Kalau saya bangga dan kalian bangga, itu harus diisi. Kebanggaan yang kosong itu agar kebanggaan itu tidak menjadi sombong, itu apa? Ingat nomor satu sisi. Memang itu salah satu unsurnya. Ya, salah satu unsur dari kelemahan komando itu bisa menyebabkan tadi ketidakdisiplinan, ya, kemudian profesionalisme dan sebagainya. Itu salah satu. Upaya untuk menegakkan kembali garis komando, Pak. Yang tidak di bawah jadwal. Ya. Apa ya, Pak? Langkah-langkah konkret untuk menegakkan kembali garis komando di TNI. Yang antara lain itu memberi penjelasan, ya, memberi penjelasan, kemudian menegakkan tadi itu disiplin, ya, melalui Permildas, itu, ya, peraturan-peraturan dasar militer itu kan selalu membuat menegakkan garis komando itu, ya kan? Seperti tadi yang saya katakan secara sederhana dan populer di kalangan tentara, ya seorang anggota regu itu dia kalau tidak tahu bertanya pada Danru. Apa yang dikerjakan oleh anggota regu itu dipertanggungjawabkan oleh Danru, begitu kan? Terus begitu meningkat ke atas. Nah itu antara lain memberikan penjelasan garis komando. Jangan sampai nanti di dalam ketentaraan ini kemudian ada komando-komando lain di luar garis komando ini. Ini yang berbahaya, yang demikian ini. Oleh karena itu perlu dijelaskan kepada prajurit kita agar kembali kepada jati diri sebagai seorang tentara. Itu memang begitu, ya. Ya. Di Maluku kembali jatuh korban tewas 25 orang. Ada dugaan keterlibatan, maksudnya tindakan keras dari aparat. Apakah ini sudah sesuai dengan perintah atasan untuk tidak dilakukan? Nah, begini, untuk tidak menimbulkan salah tafsir dan sebagainya, ya, di sana itu kan ada yang bertanggung jawab, yaitu Komando Operasi, ya. Komando Operasi Maluku itu dipegang oleh Panglima Kodam Patimura di sana. Kemudian jalur operasi itu jalurnya nanti dipertanggungjawabkan kepada Panglima TNI, ya. Saya minta tolong untuk ini ditanyakan saja kepada Panglima TNI. Ya, berkaitan dengan garis komando tadi, apakah ada rencana untuk melakukan mutasi di Angkatan Darat sehingga bisa menyatukan garis komando di lingkungan apa? Begini, soal mutasi saya pernah bilang, ya, mutasi itu adalah sesuatu yang wajar. Justru dengan adanya mutasi itu menunjukkan adanya suatu dinamika dari suatu organisasi, ya kan? Mosok misalnya aku disek Kabais terus seumur hidup kan tidak, ya. Jadi ada namanya terkenal dengan tour of duty dan tour of area. Itu selalu dilakukan. Itu sesuatu yang wajar. Yang dicari apa? Yaitu dinamika organisasi untuk mencari kinerja organisasi yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Demikian. Konkretnya akan ada mutasi dalam 2 bulan atau 3 bulan atau sebulan ke depan? Begini, kan kita selalu ada mutasi, ya. Baik mutasi secara periodisasi maupun mutasi-mutasi yang disebabkan oleh hal-hal lain, ya. Misalnya ada pendidikan, kemudian ada mutasi, kemudian ada latihan, ada mutasi, ada penugasan yang khas-khas itu bisa ada mutasi dan sebagainya. Begitu. Jadi jangan, saya tahu maksudnya adalah politisasi dari dari mutasi. Jangan. Karena kalau kita mempolitisasi mutasi, itu akibatnya nanti pembinaan ke dalam itu sangat rentan, begitu, ya. Jadi mutasi hanya
berdasarkan pada garis kebutuhan garis kemanusiaan itu. Iya, kebutuhan organisasi, kebutuhan organisasi. Ya. Apa nih? Kalau sebagai mantan kabais, banyak yang menyorot bahwa semasa Bapak memimpin itu banyak sekali kelemahan-kelemahan di bidang intelijen itu gimana? Untuk memperbaiki Jadi saya mengakui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Nah, pertama itu, kemudian juga bahwa saya tahu bahwa intelijen kita juga itu jauh dari kesempurnaan ya. Oleh karena itu kewajiban kita semua, karena intelijen itu dibutuhkan oleh kita semua ya. Untuk itu maka mari kita bangun suatu sistem intelijen yang sebaik-baiknya ya, termasuk di dalam BAIS juga. Pada waktu kami itu kan kemudian kita kemudian kita mengadakan suatu perbaikan pada baik pada sumber daya manusianya, atau yang kedua kepada pengorganisasiannya, yang ketiga kepada alat peralatannya, kemudian tentunya ya kita mengusahakan agar dananya juga ada ya. Jadi itu semua kita berusaha untuk meningkatkan. Begitu. Menurut Kasum, dalam waktu pekan-pekan ini akan ada perombakan di jajaran TNI itu. Kasat sudah mempersiapkan calon-calonnya yang mungkin bisa untuk diumumkan. Aku nggak ngerti. Saya takon nang Kasum wae. Katanya di Wilayah Buana mau dipindah. Apa? Ditarik Buana mau ditarik balik. Nah, ya itu gini, makanya ya, nanti pada waktunya tentu kalau mutasi itu kan mesti terus diumumkan, ya kan? Wes ojo kesusu, tenang wae. Jadi dan mutasi itu kan banyak. Apa ya mungkin yang habis Lemhanas, ya kan? Selesai Lemhanas itu tentu mendapatkan jabatan yang baru. Nanti ini seskuad sebentar lagi tutup seskuad mutasi lagi, ya kan? Udah sesuatu yang rutin di dalam organisasi. Apa nih? Awas. Mana? Ada. Bos. Bela diri oleh prajurit. Peloncat pertama telah dilaksanakan. Kami sampaikan. Ini pas. Angin pak. Dharma Putra, yang kedua bendera divisi 1 Kostrad, dan yang ketiga bendera divisi 2 Kostrad. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peterjun yang mampu menginjakkan kakinya di kain panel kuning. Kami sampaikan
yang membawakan bendera Dharma Putra Kostrad adalah Sersan 1 Halki. Hampir tepat ya. Siap, General. Hampir tepat. Kalau menginjak kamu saya kasih jam ini. Siap, General. Tapi karena belum, saya kasih ini. Saya tadi sanggup ya, saya nggak biasa sanggup uang ini. Nasional Indonesia. Siap, General. Siap. Kamu kemarin bilang payungmu udah tua. Paro. Payung boleh tua, orangnya muda. 1 minggu. Mau diganti, Pak, maksudnya? 1 minggu. Dapatkan gerak. Hadirin yang ditembak oleh sniper kita. Memakai peluru PTJ. Saya tidak tahu apa yang dipakai. Kalau PTJ itu buatan Pindad. Nah, pada peluru buatan Pindad, usianya lebih ada. Kurang maju. Tuh, semua pas. Ayo, hajar saja. Jangan. Udah dekat patok belum? Belum. Ini masih ada dua. Ntar apa-apa dari kamu aja ya. Mortir nomor 1 ya dihancurkan. Siap, Amex 13 ton. 13 ton ya. Siap. Amex, Badak, dan Lamban.
Siap, betul Jenderal. Oke, udah. Perisi ada Pak. Jalan. Perisi ada Pak. Kontrol, apa? Perisi, tembak! Tembak! Yang kerasa sih kejungkal-jungkalnya itu loh. Pegangan, ini ada curam sedikit. Awas. Yes. Ya. Siap. Mau belajar lagi ya? Siap. Oh. Mana yang Berlatih lagi. semua itu? Ya, kamu juga berlatih lagi. Siap. Ya. Mana? Udah aman belum? Bang, koreksi dulu. Bebas. Masing-masing atau pelayan diisi 10 butir. Pakai senjata itu. Udah tahu